Halo, selamat datang teman-teman sekalian yang menonton. Mudah-mudahan tetap sehat semua. Jadi hari ini sekali lagi kita kedatangan seorang tamu yang cukup inspiratif dan cukup bisa memberikan kita pembelajaran banyak. Kita kedatangan Mbak Intan. Mbak Intan ini adalah seorang sales di salah satu perusahaan otomotif di Indonesia. Iya. Beliau ini memang kebetulan salah satu sales yang kemarin menang kontes nasional. Jadi salah satu yang terbaik di Indonesia saat ini gitu di 2020. Betul begitu, Mbak Intan? Ya, insya Allah betul. Mmm, Mungkin apa namanya, terima kasih Mbak Intan, selamat datang di kita sharing ini, menyempatkan waktu di hari liburnya Mbak Intan. Eee, Ya, sen Senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol singkat, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing dan bisa belajar dari satu sama lain. ya, Oke. insya Mungkin Allah. mungkin aku pengen langsung nanya aja nih Mbak Intan, kalau Mhm. dari Mbak Intan sendiri kan, udah berapa lama Mbak Intan jadi sales di otomotif, Mbak? Mulai masuk di dunia otomotif itu di akhir 2013, Akhir 2003, sekitar bulan September. berarti sekitar 7 tahunan kurang lah ya? Ya, 6 Hmm, tahun jalan, 6 tahun jalan, 6 tahun jalan. sekitar segitu. Nah, mungkin bisa diceritain Mbak, dulu awal-awalnya jadi sales mobil tuh gimana ceritanya, Mbak? Oke, jadi ini sharing aja ya, Mas. Hmm, Eh, Sebenarnya awal mula Intan terjun ke dunia otomotif itu di bagian sales mobil, tepatnya bermula dari keterdesakan sih hmm, sebenarnya. hmm, hmm, Jadi sebelumnya itu di perusahaan tempat Intan bekerja sebelumnya yang merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi atau provider, kebetulan pada saat itu kondisinya sedang tidak baik. hmm, Jadi perusahaan tempat Intan bekerja pada saat itu mengharuskan untuk di-merger dengan perusahaan telekomunikasi lain. Nah, dengan hmm, adanya kebijakan merger tersebut menyebabkan terjadinya PHK ataupun hmm, pengurangan karyawan gitu. Nah, sebenarnya posisi Intan pada saat itu sebagai customer service itu nggak kena imbas langsung sih dari adanya PHK, hmm, karena kebetulan yang di PHK waktu itu marketingnya. hmm. Nah, customer service-nya masih dipertahankan. Cuman yang Intan pikirin pada saat um, itu perusahaan kan sudah di-merger. Hmm. Dan keinget juga sih sama salah satu peribahasa yang mengatakan bahwa sehebat apapun orangnya, apabila dia berada di lingkungan atau di tempat yang kurang tepat, maka dia tidak bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Hmm, Nah, hmm, di sana Intan berpikir ke arah sana gitu. Pada saat itu sih Intan kebetulan masih muda ya, bisa dibilang muda hmm, banget, karena Intan kerja itu sambil kuliah. hmm, Pada saat itu Intan masih kuliah sekitar semester 4 akhir, mau masuk hmm, ke hmm. semester 5. Nah, di situ sih Intan berpikir masih muda, kenapa Intan nggak cari pengalaman baru aja gitu. Oh, jadi Mbak Intan Kemudian, pas kuliah udah mulai kerja berarti ya? ya udah mulai kerja. Hmm. Kebetulan dari semester 1 kuliah itu sudah mulai kerja. Semester 1 kuliah kebetulan waktu itu ya sambilan ya jadi nutrition advisor gitu sih, yang sebenarnya basicnya ya jualan juga gitu, jualan produk juga. Kemudian pindah ke perusahaan telekomunikasi tersebut itu setahun sebagai nutrition advisor setahun, kemudian di telekomunikasi sebagai customer service 1 tahun, dan akhirnya selanjutnya pindah ke perusahaan yang sampai sekarang masih Intan kerja gitu, perusahaan otomotif. Nah, kebetulan waktu itu ada rekan yang menginformasikan bahwa di perusahaan yang tempat Inam kerja sekarang ini ada lowongan. Sebenarnya waktu itu lowongan kerjanya sih sebagai sales lapangan Hmm. gitu. Nah, di sana Intan coba lamar pekerjaan tersebut. Sebenarnya sih pada saat mau melamar pekerjaan itu banyak banget kontra yang muncul. Pertama dari lingkungan perusahaan tempat Intan bekerja. Waktu itu Intan masih ingat Intan sempat curhat sama salah satu security yang ada di situ Di, bahwa di tempat yang lama nih uh, berarti ya? ya di tempat yang lama mau pindah nih ke tempat yang baru. Hmm. Jadi apa? Jadi sales mobil. Dan di sana diketawain gitu sama dia. Katanya yakin mau jadi sales mobil, yakin bisa jualan produk ratusan juta dengan target. Ya di situ sih jujur aja mulai ngedown. Hmm. Terus juga cerita sama orang tua mau pindah kerja, orang tua juga muncul kontra karena menurut orang tua ya itu kan lowongannya sebagai sales lapangan ya Mas.
Kalau kita di lapangan itu kan otomatis perempuan berarti kan lebih beresiko ya untuk bekerja di jalanan. Yeah. Orang tua kontra, cuman ya Intan berusaha untuk meyakinkan lagi bahwa ya nggak ada salahnya gitu. Pengen cari pengalaman baru, pengen cari ilmu baru, pengen cari relasi baru, karena ya mumpung masih muda. Kemudian akhirnya bulatin tekad, melamar pekerjaan tersebut, dan sampai pada tahap pertama wawancara dengan branch manajernya, kontranya datang lagi gitu. Branch manajernya sebenarnya lebih ke menegaskan sih, tapi Intan nggak tahu itu menegaskan atau meragukan gitu ya. Jadi dia sempat bilang, kamu yakin mau kerja di sini? Saya lihat kan dari histori pengalaman kerja kamu kerjanya di back office, atau kalau enggak kamu ya oke lah, kamu ada pengalaman 1 tahun jadi marketing, tapi ya memang di kantor juga atau di office juga, bukan di lapangan. Terus kemudian juga kamu perempuan, kamu masih kuliah juga, kuliah kamu nggak akan ngeganggu pekerjaan. Nah di sana sih Intan coba meyakinkan bahwa, Pak, kalau misalnya Bapak nggak ada masalah sama profil Intan yang bekerja sambil kuliah, Intan bisa yakinin Bapak sih kalau Intan itu orangnya satu, Pak, mau belajar, bisa dibina, bisa dibimbing, dan kemauan untuk mengetahui hal-hal baru dari diri Intan itu lumayan tinggi, Pak. Jadi ya kita cobain aja. Kalau misalnya nanti Intan gagal di sini, ya Intan tinggal mengundurkan diri. Tapi kalau misalnya Intan bisa survive, bisa maju, ya Bapak harus terima. Kemudian akhirnya, tahap wawancara pertama itu berjalan lancar, terus masuk ke tahap tes berikutnya. Tes berikutnya kebetulan waktu itu Intan kan tinggal kerja kuliah di Purwakarta. Tes berikutnya itu di Jakarta. Pusat ya? Di Jakarta ya? Ya, di pusat, di Jakarta. Waktu itu sih sekitar ada mungkin 50 sampai 70 orang yang ngelamar di sana, dan rata-rata itu 99%-nya memang laki-laki. Mayoritas gitu. Mayoritas laki-laki gitu ya? Iya, mayoritas laki-laki. Cuman ya it's okay lah, nggak ada salahnya ya. Akhirnya lolos tes psikotes 1, tes psikotes 2, kemudian akhirnya keterima di Purwakarta di perusahaan otomotif tersebut. Dan kita 2 minggu training. Nah, celakanya karena waktu itu Intan ngelamar pekerjaan ke perusahaan tersebut, posisinya masih statusnya karyawan di perusahaan sebelumnya. Jadi belum sempat ngurus-ngurusin surat resign dan lain sebagainya. Jadi selama 2 minggu pertama training itu Intan nggak ikut. Sempat masuk sih sekitar sehari 2 hari terakhir sebelum training itu berakhir, dan akhirnya di situ Intan harus belajar sendiri. Belajar dari katalog, belajar dari brosur, belajar dari Google. Terus pertama kali ngelihat brosur kan memang nggak ada basic, nggak ada pengalaman sama sekali dan nggak ngerti otomotif ya, karena rata-rata kebanyakan perempuan memang kurang tertarik ya bisa dibilang sama otomotif. Di situ ngelihat ada tulisan fog lamp, RB terus ada gitu ya, SRS. Iya itu apa gitu. Itu apa ya, cuman kan di situ satu angkatan Intan kurang ada 7 orang, 6 orangnya yang keterima ya ini 7 orang, 6 orangnya itu cowok, 1 orangnya cewek, Intan sendirian. Intan coba tanya ke mereka, karena kan mereka udah training 2 minggu gitu. Ini artinya apa sih? Ini artinya apa sih? Sambil jalan aja. Gitu sih. Dan sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi kalau saya lihat dari ceritanya, dari awal daftar aja banyak tantangan dan banyak kendala, tapi memang faktornya ada dari sisi memang kemauan belajar dan juga dari sisi kebutuhan juga, dan memang juga ada tantangan-tantangan dan ada orang yang memberikan kesempatan juga ya. Tadi kalau lihat pimpinan di tempat cabangnya Mbak Intan juga memberikan kesempatan, kepercayaan bahwa memang bisa untuk berkembang dan bisa dicoba gitu. Betul. Ya. Itu beliau memang orangnya baik banget sih. Dan sampai sekarang pun Intan masih hubungan baik sama beliau. Meskipun sekarang kan branch manager di Purwakarta itu sudah ganti jadi orang yang ketiga. Beliau itu yang ke-1 gitu. Gitu. Kalau menarik Mbak Intan tadi, kalau Mbak Intan bilang bekerja sambil kuliah ya berarti. Berarti iya. Tahun 2013 tuh masih kuliah terus? Masih. Itu 2013 itu semester berapa ya? Semester 4 akhir. Masuk ke semester 5. Weekend sekolahnya? Malam. Jadi Intan kan kerjanya dari jam 8 sampai jam 5.
Nah, kuliahnya lanjut dari jam 5 sampai jam 9. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Dan Jadi setiap hari non-stop kayak gitu. wah, berarti Ya ini lumayan banget sih. ya. Kerja keras Ya juga ya lumayan. berarti ya. Ya karena secara pribadi sih Inan bukan orang yang suka diem di rumah gitu, Hmm, hmm, ngabisin waktu diem di rumah, lebih suka di luar rumah. hmm. Kalau berarti dulu memang cita-citanya bukan jadi wiraniaga atau sales kendaraan roda 4 berarti ya? Bukan, sama sekali. Sama sekali nggak ada bayangan ke sini, karena ya memang Intan nggak tahu bahwa kesempatan di pekerjaan ini itu begitu besar, gitu. Karena dulu itu ya rata-rata kayak kebanyakan anak-anak kecil lah ya, anak SD, anak SMP. Kalau ditanya cita-citanya pingin jadi apa, ya pingin jadi guru, pingin jadi dokter, pingin jadi pilot, Insinyur. karena Uh, ya gitu. Karena ya nggak, memang kita cuma dikasih tahu bahwa profesi itu sebatas itu, gitu. Kita nggak diajarin bahwa ada marketing loh, ada misalnya ada konsultan loh, dan lain sebagainya, ya mungkin itu akan kita pelajari pada saat kita sudah mulai masuk ke tahap kuliah, gitu. Itu pun kalau kuliahnya satu jurusan, misalnya jurusan ekonomi, gitu, Mas. Mbak Intan, lu kuliahnya ambil jurusan apa? Manajemen bisnis. Oh, ya masih Jadi, agak nyerempet-nyerempet lah. ya, iya masuk kok. Masih sesuai. Oke, oke. Berarti memang benar ya Mbak Intan ya. Maksudnya saya Mm-mm. kan juga sering ketemu-ketemu sama sales, sama Miraniaga gitu. Kan banyak Mm-mm. yang ya banyak yang bilang katanya sales itu biasanya profesi orang kepepet. Maksudnya nggak bukan bukan jadi orang cita-cita jarang ya orang cita-cita jadi sales gitu. Tapi padahal nggak banyak orang Ya, tahu bahwa sebenarnya di organisasi itu sebenarnya membutuhkan banyak sales dan itu salah satu peranan yang sangat-sangat penting. ya, ujung tombak sebuah perusahaan itu sebenarnya sales atau marketing. Itu karena buat apa sebuah produk dibikin kalau misalnya nggak untuk dijual, nggak untuk dipasarkan. Betul, betul. Dan kemampuan menjual itu kan dapat diaplikasikan di mana-mana gitu kan. Ketika kita Mm-mm. menjual ide, kita menjual masukan ke pasangan misalnya, atau ke anak, atau ke orang tua, itu kan semua menjual sesuatu sebenarnya pada dasarnya. Iya, Oke. betul Mas. Dan menariknya Mbak Intan, tadi saya juga tertarik sama Mbak Intan kan waktu bilang nggak ikut training awal tuh, nggak ikut orientation, atau Mm-mm. sekarang kan disebutnya kan onboarding kan ya. Iya, Um, dan itu kan menjadi kendala sendiri, Pak. Apalagi background-nya kan perempuan yang memang nggak ngerti tentang otomotif. Terus Mbak Intan coba mm-mm. belajar sendiri gitu. Um, Tadi Mbak Intan juga sempat bilang nanya-nanya ke teman, nanya belajar sendiri. Cuman saya melihat memang nggak banyak orang yang memiliki kemauan untuk mau belajar dan terus berkembang, nih, Mbak Intan. Betul. Ada tips nggak sih Mbak Intan buat teman-teman mungkin yang memang baru memulai menjadi profesinya atau baik menjadi sales, gimana caranya mereka bisa terus mau belajar dan bisa belajar dengan efektif?